Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Apa Kabar Indonesia Pagi kami awali informasi dari Jakarta. Iya, ada sebuah minibus yang menabrak gerbang perumahan dan ada seorang pengendara sepeda motor yang juga ikut tertabrak hingga tewas di Penjaringan Jakarta Utara. Ini terjadi pada Kamis lalu. Ini adalah rekaman dari kamera pengawas dan detik-detik kecelakaan juga terjadi di sini. Ada sebuah minibus yang kencang melajunya lalu kemudian menabrak salah satu pengendara motor yang kemudian hingga terjadinya korban ini tewas. Ini terjadi di perumahan Grisenda di Penjaringan Jakarta Utara. Minibus yang dikendarai pria berusia 80 tahun ini juga menabrak pengendara sepeda motor yang berada di depannya hingga masuk ke kolong mobil, terseret sampai 15 meter. Pengendara sepeda motor pun akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari keterangan polisi, pelaku kaget melihat sepeda motor di depannya dan salah menginjak pedal, harusnya rem yang diinjak malah gas. Akhirnya mobilnya terus melaju kencang. Dan inilah kemudian menjadi alasan dan sopir kini mendapatkan pemeriksaan dari pihak polisian. Lantaran tidak terima ditegur saat merokok di ruangan AC, seorang bule asal Brazil bergamuk dan menghancurkan barang-barang di sebuah kafe di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali. Tidak hanya berusak fasilitas kafe, pria asal Brazil ini juga bergamuk hingga menyerang warga yang berada pada saat itu di sana. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku nekat bergamuk hingga merusak barang-barang dalam kafe lantaran tidak terima ditegur karyawan kafe untuk tidak merokok dalam ruangan ber-AC. Hingga saat ini pelaku masih diamankan di Polsek Kute Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut lagi. Rekan kami ataupun dari relawan Mercy ya, ada Fikri Rafiul Haq. Ya. Kita akan bergabung. Fikri, apakah sudah ada kondisi update terbaru saat ini bagaimana dengan warga Palestina yang berada di Jabalia dan juga di Gaza Utara yang terus dibombardir secara sadis oleh militer Israel? Ya baik, selamat dini hari waktu Gaza, Mas Alfat dan juga Mbak Sira. Memang kondisi di jalur Gaza masih memburuk ya, karena setiap hari pihak Israel melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, terutama yang ada di kota Rafah di jalur Gaza bagian selatan dan juga di kota Jabaliyah yang ada di jalur Gaza bagian utara, di mana pihak Israel juga menyerang warga sipil memakai drone quadcopternya dan juga helikopter serta pesawat jet tempur yang tidak ada henti-hentinya mereka menyerang warga sipil di kedua lokasi tersebut. Selain di dua lokasi tersebut juga memang Israel juga berusaha mengusir warga yang ada di kota Rafah itu sendiri, yang memang sebelumnya diklaim bahwa kota Rafah itu adalah tempat yang aman bagi warga Gaza untuk berlindung dari serangan Israel. Namun ternyata kota Rafah pun menjadi target sasaran Israel. Bahkan lokasi daerah Al-Mawasi pun menjadi target sasaran Israel yang diklaim juga bahwa itu adalah tempat yang aman, sehingga memang tidak ada tempat aman untuk warga Gaza yang ada di seluruh jalur Gaza. Dan dalam 24 jam terakhir, rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 5 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga menyebabkan 60 warga meninggal dan 280 lainnya mengalami luka-luka, dan total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.284, sementara korban luka-luka menyentuh angka 82.000 lebih, di mana 74% adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan juga Israel juga melakukan penyerangan terhadap sejumlah rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, yang sebelum memang berhasil beroperasi kembali, namun Israel melakukan penyerangan sehingga kondisi Rumah Sakit Indonesia pun hancur total dan terbakar akibat penyerbuan yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga menyebabkan juga warga yang ada di sana melakukan evakuasi.
untuk menyelamatkan diri. Dan juga Israel juga membunuh 2 tenaga medis, ya, karena Israel menargetkan sebuah ambulan yang ada di jalur Gaza sehingga 2 tim medis meninggal akibat penyerangan tersebut. Dan yang saat ini kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan adalah banyaknya kelaparan yang dirasakan oleh masyarakat Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel sejak perang darat yang dilakukan oleh mereka sejak Senin 6 Mei lalu, sehingga border Rafah juga saat ini masih tertutup. Dan saat ini juga banyaknya warga yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi. Total saat ini ada 33 warga yang meninggal akibat malnutrisi dan dehidrasi, dan dan kebanyakan mereka adalah anak-anak. Dan kemarin juga baru bertambah seorang bayi yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, be berumur 7 bulan. Akibatnya saat ini juga kelaparan dan juga, kehausan melanda warga Gaza, dan mereka juga sangat sulit mencari bantuan. Yang saat ini informasi kami dapatkan bahwa sejumlah bantuan pun masih terus mengalir melalui udara ataupun melalui darat dari Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, namun bantuan ini tidak cukup untuk memenuhi krisis-krisis yang ada di jalur Gaza, karena ada 2 juta lebih warga yang saat ini berada di jalur Gaza di tengah kondisi yang sangat buruk. Fikri, mungkin Anda juga pasti tahu bahwa dunia terus mengecam Israel. Sejumlah Iya. aksi juga digelar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ada aksi juga pada hari ini yang akan mengecam kelaknatan Israel begitu. Apa sih yang membuat Israel ini masih terus berusaha untuk terus menghancurkan, melancarkan serangan, padahal kecaman dari dunia terus mengalir begitu? Iya, Israel memang mereka bersikeras untuk melakukan serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza dengan dalih mereka ingin menumpas Hamas ataupun pejuang-pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza, dan juga mereka ingin membebaskan sandera-sandera yang ditawan oleh kelompok Hamas ataupun dari pejuang Palestina. Namun nyatanya adalah mereka juga menargetkan anak-anak kecil, masyarakat sipil, dan bahkan justru mengancam sandera-sandera tersebut. Iya. Baik, Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy, tetap jaga keselamatan Anda, jaga kesehatan juga di sana. Terima kasih Fikri. Assalamualaikum. Kita nanti juga akan menghadirkan informasi mengenai semiliar laknat untuk Israel yang digelar di Jakarta dan juga di Medan. Usai jeda ya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kecaman terus mengalir untuk Israel, di mana kemudian banyak aksi yang terjadi, termasuk di Indonesia. Ada koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis yang hari ini akan menggelar aksi semiliar laknat untuk Israel yang digelar di beberapa wilayah, termasuk Jakarta dan juga Medan. Kita akan pantau bagaimana aksinya, rencananya memang digelar sejak pagi hari ini. Ada rekan kami Josephine Kezia dan juga Wanasari di Medan, Kezia ada di Jakarta. Kita akan lihat pantau bagaimana kondisinya hingga saat ini. Kezia, pantauan Anda sudah cukup ramai seperti di Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Pantauannya, silakan. Ya baik, Alfat, Sira, dan juga pemirsa, merespon serangan Zionis terhadap Palestina yang tiada hentinya, khususnya yang terjadi di Rafah, jalur Gaza Selatan. Sejumlah kelompok masyarakat terus melakukan aksi solidaritas bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, di mana aksi bela Palestina hari ini dihadiri oleh berbagai koalisi atau kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis atau KIBBM, di mana tema aksi hari ini yakni semiliar laknat untuk Zionis Israel, yang bertujuan untuk menyuarakan kebebasan Palestina serta melaknat kekejaman Israel terhadap warga Palestina, di mana tadi kami mendengarkan sejumlah orasi, ada sejumlah tuntutan yang ingin disuarakan pada hari ini, di mana yang pertama ada kemerdekaan Palestina, kemudian merujuk dari sidang ICC kemarin untuk menangkap Netanyahu, kemudian juga menuntut agar pihak Amerika bertanggung jawab karena mereka adalah salah satu pihak yang selalu membantu Israel selama ini, terutama dalam serangan yang akhir-akhir ini terjadi di Rafah, jalur Gaza Selatan.
Dan pantauan kami di lokasi di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat saat ini, massa sudah mulai berkumpul menggunakan berbagai atribut Palestina seperti syal, kemudian juga membawa bendera Palestina maupun bendera Indonesia. Kemudian ada juga membawa poster dan juga spanduk sambil menyerukan Free Palestine atau kemerdekaan untuk Palestina. Dan sebagai informasi, untuk agendanya sendiri hari ini dimulai pada pukul 6 pagi tadi hingga pukul 10 nanti, di mana dimulai dengan aksi damai, kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi, dan juga kemudian diakhiri dengan pembakaran foto Netanyahu. Dan Alfa, Sira, dan juga pemirsa, sebagai informasi sudah ada 1.120 personil kepolisian yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi solidaritas bela Palestina hari ini, dan juga untuk rekayasa lalu lintas pada hari ini Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup, dan untuk Anda masyarakat yang mau melintas Anda dari Tugu Tani bisa lewat Masjid Istiqlal. Sementara demikian, Alfa, Sira, kembali ke studio. Baik, kalau itu tadi Josephine Kezia dari Jakarta mengenai aksi bela Palestina. Lalu bagaimana dengan aksi bela Palestina yang juga dilakukan di Medan, Sumatera Utara? Dari rekan kami Wana Sari yang akan mengabarkan. Wana, bagaimana saat ini di sana? Apakah sudah mulai ramai juga aksi bela Palestina ini? Ya, Syira dan pemirsa, seruan bela Palestina juga berkumandang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Bila melihat skenario aksi yang akan berlangsung di Kota Medan hari ini, rencananya hanya akan terpusat di satu titik, yaitu di Jalan Masjid Raya Al-Masyun Medan, persisnya di depan Masjid Raya Al-Masyun Medan. Dan sejak pukul 6 pagi tadi kami tiba di sini, kami juga sudah melihat berbagai persiapan yang dilakukan oleh panitia untuk melaksanakan aksi yang nantinya hanya terpusat di satu titik ini saja. Kami juga melihat sudah ada sejumlah warga ataupun massa dengan uniform lengkapnya, yaitu berbusana warna hitam maupun warna putih begitu, dan kami juga melihat satu truk yang nantinya akan dijadikan sebagai panggung orasi bagi sejumlah orator untuk menyuarakan aksinya ataupun menyuarakan aspirasinya dalam membela Palestina, terlebih serangan Zionis Israel yang terus-menerus digempurkan bagi masyarakat Palestina. Dan rencananya aksi ini akan digelar pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui berapa jumlah estimasi massa nantinya yang akan menyampaikan aksinya di Jalan Masjid Raya Medan, namun kita sudah melihat suasana ataupun atmosfer dari aksi bela Palestina nantinya yang akan digelar di Kota Medan. Begitupun kami belum melihat adanya petugas yang akan melakukan pengamanan di sini, dan pukul 7:30 nantinya Jalan Masjid Raya Al-Masyun Medan ini praktis akan ditutup selama jalannya aksi. Alfat dan Syira. Baik, Wana Sari mengabarkan dari Medan, dan juga sebelumnya Josephine Kezia dari Jakarta mengenai aksi bela Palestina apa yang terjadi pada hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Masih akan kembali dengan tema utama kita pada hari ini. Kali ini giliran Peggy yang meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini, dan lebih detailnya untuk membebaskan dirinya karena ia merasa tidak terkait dengan kasus tersebut. Kita akan bahas usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, itu tadi apa yang dikemukakan oleh keluarga Peggy meminta bantuan Pak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan. Pak Presiden juga sudah angkat bicara mengenai kasus ini. Kita akan bahas hal itu bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Rianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Rianto. Selamat pagi Pak Rianto. Ada juga Bang Asmi Syaputra selaku pengamat hukum pidana. Selamat pagi. Bang Asmi. Dan sudah bergabung melalui sambungan daring ada Bang Dedi Purwanto selaku kuasa hukum dari Peggy atau Peron. Selamat pagi Bang Dedi. Selamat pagi Bang Dedi. Selamat pagi. Baik. Oke, Bang Dedi, ini ada pernyataan dari Ibu Peggy meminta bantuan Pak Presiden Joko Widodo. Artinya kalau memang sudah sampai minta bantuan ke seorang presiden, merasa yakin bahwa tidak bersalah, artinya ada bukti-bukti kuat yang mendukung pernyataan tersebut. Apa saja Bang bukti-buktinya Bang? Artinya tadi dari Ibu Kartini ya yang sudah membuat pernyataan untuk meminta bantuan Pak Presiden. Itu artinya
bukti yang kita miliki itu sudah jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu kalau kita sudah ada mosi yang tidak percaya dengan kepolisian kita, atasan Kapolri siapa lagi kalau bukan presiden, ya kan? Apabila presiden sudah memberikan pernyataan bahwa perkara itu harus dikawal secara transparan, ya, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita masih menangkap adanya sinyal untuk polisi itu menutup-nutupi gitu loh. Ya. Polisi tidak mau membuka, ini kan perkara tahun 2016 yang lalu. Ya. Apalagi dengan 3 DPO yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yang putusannya itu sudah inkrah. 3 DPO yang sudah ditetapkan oleh pengadilan yang putusannya itu sudah inkrah. Nah, jelas kalau putusan sudah inkrah terus pihak Polda menghilangkan 2 DPO apapun alasannya, ini kan sama saja dengan menghina peradilan. Karena putusan yang sudah inkrah itu kan bisa jadi rujukan jurisprudensi. Nah, inilah yang harus polisi juga menjadi atensi, menjadi perhatian gitu loh. Jangan seenaknya saja tanpa ada bukti yang kuat, orangnya nggak ada, tetapi ini malah merucutnya cuma 1 orang gitu, si Peggy, yang jelas-jelas ada bukti bahwa dia itu tidak bersalah. Kenapa? Pada tahun polisi saat itu 2016 menggerebek rumahnya Peggy, itu kan dia sudah mengambil barang bukti 2 kendaraan unit sepeda motor yang nggak tahu sekarang entah kemana kan, kita juga belum cek itu kan. Bisa ditanyakan kan kepada keluarganya, Peggy di mana, di Bandung, itu kan bisa ditelusuri dengan cepat. Lalu ini 8 tahun loh, 8 tahun baru diungkap lagi setelah ada viral film Vina. Film Vina sudah dijadikan Oke, Bang dasar, Deddy. tetapi ini Bang Deddy. iya. Ya loh. Oke, itu kan tadi keyakinan Anda, ketidakpercayaan Anda kepada pihak kepolisian. Tapi Anda belum menyebutkan nih bukti apa Iya. yang menjadi dasar pernyataan Anda untuk bisa meminta permohonan kepada Presiden Joko Widodo bahwa klien Anda tidak bersalah. Anda belum menyatakan itu. Iya, gini ya, jadi bukti-bukti itu ya, kita satu, yang namanya bukti, alat bukti itu kan kita ada ya, bukti petunjuk itu ya, dari keterangan saksi-saksi ada ya. Dari bukti penerimaan si Peggy saat terima gaji kerja pada saat terjadinya perkara 2016 itu juga ada ya. Pengakuan saksi-saksi yang di tempat dia bekerja itu pun sudah kita hadirkan toh kepada Polda yang semalam Oke. itu sudah diminta Bang Deddy. keterangan gitu. Bang Deddy, siapa saja Yap. yang pada saat itu benar-benar menyaksikan bahwa Peggy berada di Bandung selain dari 3 rekannya yang sama-sama kuli bangunan? Apakah pemilik rumah juga sempat bertemu dengan Peggy pada saat itu dan mengetahui bahwa Peggy tinggal di suatu tempat pada saat itu di Bandung? Maaf Mbak, ini suaranya tabrakan ini tadi dari tim. Mohon diulangi pertanyaannya. Iya, apakah dari Halo? kesaksian yang menyatakan bahwa pada saat itu Peggy ada di Bandung, misalkan selain dari teman-temannya yang merupakan kuli bangunan, apakah dari pemilik rumah yang rumahnya ikut diperbaiki itu juga menyaksikan Peggy pada saat itu berada di Bandung dan tinggal di suatu tempat di Bandung begitu, Bang Deddy? Ada ya, karena dia itu dengan teman-temannya saat berada di Bandung itu sedang menggarap proyek rumah milik Koaceng. Milik Koaceng. Artinya si pada saat pemilik itu. rumah juga bertemu ya dengan Peggy pada saat itu ya? Iya jelas pasti ketemu. Tetapi kan sekarang Koaceng udah meninggal ya. Itu ada bisa diklarifikasi juga Oke. dengan anaknya yang namanya Pak Agus kalau tidak salah. Baik, artinya memang ada bukti-bukti keterangan sejumlah saksi yang disebut diklaim memperkuat keberadaan Peggy di Bandung, bukan di tempat kejadian perkara. Nanti kita akan minta tanggapannya dari Pak Arianto dan juga Bang Asmi. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Ya, Presiden Joko Widodo menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Garuda Kompleks Pertamina Hulu Rokan di Kota Dumai, Riau. Tahun ini upacara 1 Juni 2024 secara nasional akan digelar di Kota Dumai. Pemirsa, upacara puncak peringatan Hari Lahir Pancasila ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga disiarkan langsung dari lapangan Garuda PHR Blok Rokan, Kota Dumai, Riau. Ya. Dari acara ini memang Presiden Joko Widodo didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, ada juga Erick Thohir, ada juga AHY, dan juga beberapa menteri lain. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan coba tanyakan kepada rekan kami. Ada rekan kami Ari Mudin dari sana. Ari, silakan. Kepala Seksi Personalia Pemirsa, hari ini Presiden Republik Indonesia menghadiri Hari Lahir Pancasila di Kota Dumai. Dipilihnya Kota Dumai sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1990. Baik. Jabatan Kepala Staf. Baik, nanti kita akan coba pantau lagi kondisi terbaru dari sana. Ada rekan kami Arimudin yang mengabarkan dari sana. Sementara ini kita akan tunggu komunikasi yang membaik dengan yang bersangkutan sambil kita memantau jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Baik, kita akan kembali dulu ke studio. Kita akan kembali untuk berdialog mengenai kasus Vina yang juga sudah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo memberikan pesan bahwa jangan ada yang ditutup-tutupi kalau memang ada begitu. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber di sini, Pak Arianto dan juga Bang Asmi. Pak Arianto, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Peggy, disebutkan ada bukti-bukti yang mereka kantongi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau Peggy ini tidak bersalah. Apakah kemudian bukti-bukti pernyataan dari saksi yang tadi dikatakan ini menjadi salah satu faktor penyebab rekonstruksi yang kemarin harusnya digelar jadi batal digelar? Atau apakah itu mempengaruhi keputusan atau jadwal pelaksanaan rekonstruksi kemarin misalnya? Saya tidak bisa menjawab ya, nggak tahu itu apa kaitannya Barangkali dengan informasinya rencana dengan berita ini. Tapi saya menanggapi ini tadi, kenapa kok sampai korban ini melapor pada Pak Jokowi ya, itu merupakan suatu gambaran Pak, bahwa masyarakat sekarang ini masih diperlakukan oleh polisi kurang adil. Kan gitu kan ya, anaknya nggak salah kok kemudian ditangkap, main tangkap saja kan. Nah ini juga harus diwaspadai oleh polisi. Sementara kan polisi menentukan tersangka ini kan berdasarkan bukti yang cukup. Menurut dia bukti-buktinya cukup, dan itu pun atas desakan dari kemarin itu, karena tersangka 8 tahun kok nggak ditangkap-tangkap. Nah sekarang sudah ada, kemarin ditangkap. Tapi setelah ditangkap masih dikatakan itu salah tangkap kan gitu kan. Cepetan, buru-buru katanya. Ini kalau bagi saya ya, ini suatu peringatan pada polisi supaya lebih transparansi lagi. Menjelaskan kepada rakyat bahwa Anda saya tangkap ini untuk kepentingan ini buktinya ini. Kemudian kalau Anda merasa keberatan, boleh Anda nyampaikan keterangan yang alibi ya. Jadi ini istilahnya alibi lah. Kalau ada alibi yang kuat, tolong sampaikan pada kami supaya kami bisa pada polisi maksudnya, pada polisi supaya kita bisa nampung dua alat bukti ini. Pak Arianto, kalau untuk soal alibi itu bagaimana kita melihat itu alibi itu memang benar adanya, memang mengujinya bagaimana gitu? Alibi itu adalah keterangan yang untuk mengatakan bahwa orang itu tidak berada di tempat kejadian atau tidak berbuat apa yang dituduhkan itu. Itu alibi ya jenisnya. Alibi itu bentuknya cuma informasi aja. Nah, informasi itu harus disampaikan pada penyidik supaya menjadikan pertimbangan nanti apakah penyidikan ini bisa terus apa tidak. Ya. Perlu sini saya jelaskan ya Pak. Dengan ditangkapnya Peggy ini ya, kira-kira nanti polisi akan mencari bukti-bukti yang penambahan untuk yang memberatkan bahwa memang Peggy ini terbukti. Tapi juga dia harusnya ya, dia menampung juga bukti-bukti yang alibi tandingan. Sehingga nanti ketika dia menyampaikan kepada jaksa itu memberikan gambaran yang utuh apa yang telah dikumpulkan bukti-bukti itu supaya jaksa tidak misleading nanti. Teorinya kayak gitu ya Jadi makanya kepada si Peggy ini nanti begitu ditangkap itu nanti prosesnya akan pada penyidikan itu
dan kepada ibu kalau seandainya atau pengacara ya seandainya itu perlakuannya selama di pertahanan ini diperlakukan tidak fair gitu kan itu dia bisa counter pada pra-peradilan atau pada Komnas HAM atau pada Propam dan sebagainya itu sudah counter selama ini. Nah, kemudian untuk bukti-bukti yang tidak mungkin nanti tidak dimasukkan oleh penyidik, inilah yang dari pengalaman saya ya kelemahan hukum kita ini sayangnya di dalam KUHP itu tidak memuat bahwa penyidik harus menampung semua bukti-bukti yang disampaikan oleh yang tersangka, bukti yang meringankan maupun yang memberatkan. Tidak harus di KUHP. Tidak ada KUHP. Aturan itu tidak ada. Nah, di sini kalau pengamatan saya, di sini letak sehingga menimbulkan masyarakat itu jadi curiga terus kepada polisi kan gitu. Kalau memang mau perbaikan sistem hukum, kalau menurut saya ini harus diperbaiki. Ada kewajiban pada penyidik itu menyampaikan semua saksi yang ada. Jadi dia nggak boleh pilih kasih supaya tidak berkeadilan. Saya kira itu jalannya. Terakhir saya ingin menyampaikan pada penyidik ya. Anda kemarin di 2016 sudah berhasil dengan baik tugasnya. Ukuran penyidikan itu adalah pada apakah tersangkanya itu dihukum apa tidak. Kalau dihukum berarti itu berhasil. Dan kemudian digugat-gugat dan sebagainya apa tidak. Ternyata dulu kan tidak ada gugatan, tidak ada sangkaan dan sebagainya. Berarti dia sudah betul. Jaksa pun sudah betul juga. Tapi yang kita tanyakan ya, dengan bukti-bukti yang minim kayak gitu, ternyata pengadilan juga menghukum kan. Karena sudah inkrah sekarang, maka kita nggak bisa lagi mengkoreksi apa yang terjadi dulu. Satu-satunya jalur hukum adalah PK untuk itu. Tapi kalau yang ini, polisi harus lebih hati-hati karena hakimnya pasti ini beda dengan hakim yang dulu yang mengadili. Mungkin hakim sekarang akan lebih hati-hati, dia tidak akan mudah dengan percaya pada berkas polisi yang sangat simpel itu yang tidak ada bukti scientific crime investigation dan sebagainya. Makanya polisi sekarang harus serius ini melengkapi dengan bukti keterangan saksi dan data-data yang lain yang mendukung itu sehingga nanti bisa diadu di pengadilan dan itu fair nanti gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kalau dari Bang Asmi segi hukumnya seperti apa? Ini kan DPO baru akhirnya ditangkap dan juga akhirnya dilakukan rekonstruksi untuk si Peggy ini kan bagaimana untuk mengetahui perannya. Tapi apakah rekonstruksi ini juga berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya ya Bang ya. Usai jeda ya. Kita harus iklan dulu. Siap. Usai jeda kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Asmi untuk melihat bagaimana kejanggalan-kejanggalan itu akan seperti apa. Karena kan ini kan berdasarkan pengakuan ini ada fakta baru, ada temuan baru, ada kesaksian baru dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya sangat mudah. Hukum acara pidana itu adalah hukum yang dalam keadaan bergerak. Jadi pintu masuknya, gerbang pertamanya itu adalah polisi, dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan. Jadi kita dapat tandai, nanti coba dicek saja. Jadi misalnya dalam BAP itu nanti disisir gitu loh, akan dapat kemudahan gitu loh. Tandain apakah ada hak kontrol dari penasihat hukum secara ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun, apalagi pembunuhan berencana, ada lagi 2 anak. Terkonfirmasi kalau kita lihat itu kan ditangkap 31 atau 1 Agustus. Terus ada 2 tanggal 2 September di akhir itu 2 September tersebut ada surat kuasa. Siapa yang ketemu? Kok ada tanda tangan para itu antara lawyer dan segala macam, itu terlaksana atau tidak. Karena itu yang menjembatani, walaupun dia hanya duduk, dia mendengar, tapi setidak-tidaknya tidak ada perlakuan kekerasan atau segala macam. Kalau itu tidak ada, ini bahaya, karena ada jawaban baru ada tanggal 16. Padahal orang ditahan itu cuma 1 hari. Berarti kan ada upaya yang macam-macam supaya bisa ditahan. Karena ditangkap tuh 1 ke 24 jam, selanjutnya penahanan. Ya, jadi supaya enggak, makanya kita lihat BAP polisi tanggal 2 September itu kok suaranya sama. Nama-nama itu udah jelas, 11 tersangka dengan peran yang segini dengan segala sedetail-detailnya, semuanya sama. Terus pada bulan berikutnya kok pada dicabut. Ya kan? Kedua, lihat dalam BAP tersebut ada tidak penawaran dalam 116 KUHP, saya koreksi beliau tadi, ada terhadap perkara ini, apakah saudara ingin mengajukan saksi yang meringankan saudara kepada tersangka itu ditanyakan. Ini ada tidak pertanyaannya? Ya tapi kalau memang dia dalam keadaan tertekan, ancaman bagaimana bisa muncul? Ini akan bisa terlihat. Jadi kalau itu tidak ada, berarti ini adalah satu indikator gitu loh. Bahwa ada ketimpangan, kebingungan, akhirnya inilah yang disebut dengan bom waktu. Polisi setelah 8 tahun, kalau dia bangunan pembuktiannya bagus, tidak seperti ini, pasti kokoh.
Kenapa ini rapuh? Karena bangunan pembuktiannya, hasil penyelidikan ke penyidikannya tidak punya alat bukti yang cukup. Tapi untuk kasus Peggy kan baru diperiksanya sekarang, yang dulu tidak ada itu untuk pemeriksaan. Nama Peggy sudah muncul. Tapi belum diperiksa orangnya waktu Jadi Peggy itu dalam putusan sudah ada. Nanti kita betul di putusan putusan sudah ada. Ya gitu ya, dalam putusan nomor 4 tahun 2017 itu dari dakwaannya sudah ada. Peran Peggy itu sudah ada. Gitu loh. Peran yang ngapain, naik motor, goncengan, melakukan penusukan atau melakukan pemukulan dan seterusnya. Berarti subjek hukum itu kan ada. Jelas. Dan sekarang kita kaitkan dengan mekanisme prosedur DPU. Di situ udah jelas. Coba cek. Apakah di situ sudah jelas? Ada ciri-ciri fisik udah pasti dari telinga, mata, segala macam itu jelas selain identitas, alamat. Kok terlalu sulit gitu loh? Ada apa gitu loh? Ini kan sangat mudah bagi sekali. Coba lihat cek lagi mekanisme DPO itu detail tidak? Kalau tidak detail berarti ada sesuatu dong yang memang mau sengaja tidak diungkap. Siapa yang nggak bisa ngungkap? Ya dari awal dong, situ aja. Jadi ada kesengajaan dari pihak penyidik atau ada kebingungan mungkin di pihak penyidik atau bagaimana? Ya pasti dong ada kebingungan atau membelokkan sesuatu. Atau mungkin karena juga para tersangka ini berputar-putar gitu menyampaikan gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa kenal Peggy, ada yang mengatakan tidak kenal Peggy gitu. Itu juga bisa menjadi dasar bahwa penyidik itu mungkin menjadi bingung gitu dengan alibi-alibi mereka penyidik begitu. juga secara murni begitu. Ya kemungkinan ini bisa saja terjadi. Tapi kan didekatkan dengan faktanya. Apakah dalam penyidikan tadi ada lawyer yang mendampingi dia? Kedua, apakah ada penyiksaan? Fakta-fakta ini akan melihat. Kalau ini semuanya normal, semuanya dalam keadaan sesuai, ya tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Gitu loh. Orang akan terima rasa perlawanan ini, rasa sayang masyarakat hari ini pada polisi. Itu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sayang sama polisi, peduli, gitu loh. Ada sesuatu yang tidak tepat. Baik, singkat mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Arianto untuk menanggapi apa yang disampaikan Bang Asfi. Ya itulah, semua orang boleh saja berpendapat ya. Berandai-andai kemungkinan kayak gitu itu tadi ya. Tapi apabila yang di masa lalu ada kesalahan-kesalahan dalam prosedur gitu ya. Tapi hasilnya daripada itu kan sudah dibuktikan di pengadilan. Dan itu sudah diterima oleh Pak Hakim dan cukup meyakinkan hakim itu gitu kan. Jadi kalau andainya itu yang lama itu dianggap keliru, ada saluran hukumnya untuk memperbaiki ini, yaitu PK itu tadi. PK, gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi kekeliruan yang lama ini, sekarang ini kepada Peggy kan sekarang diterapkan penyidikan. Tolong diawasi itu, jangan sampai terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, segera aja dikonter dan kemudian sehingga bisa diperbaiki sebelum itu jadi berkas. Saya kira itu aja. Jadi, Baik. Kita ke Bang Diri. Bang Diri, secara singkat saja langkah hukum selanjutnya untuk membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh Peggy Setiawan dari kuasa hukum juga. Ya, gini Pak, langkah upaya hukum kami ya, ini kita sudah mempersiapkan untuk pra-peradilan ya secepatnya. Ini yang nanti bisa dijadikan dasar kita itu untuk mencabut status tersangkanya. Jadi kalau saya menanggapi tadi dari Bapak Ari itu memang seperti itu prosesnya, hukum pidana itu gak sulit ya. Artinya banyak pintu, memang benar. Tetapi di sini ada celah, celahnya itu banyak. Status orang tersangka yang diancam 5 tahun penjara ini memang harus didampingi kuasa hukum. Kalau kita flashback lagi, kita ceritakan awal lagi, ini tidak akan selesai. Ya. Jadi langkah upaya hukum kita ini aja lah yang akan kita sampaikan kepada media, halayak umum, ya publik ya, karena ini sebuah perkara yang diawasi sangat ketat sekali oleh publik ya. Ini kita akan pra-peradilan ya, upaya hukum pra-peradilan, gelar perkara khusus, dan kita juga akan membuat surat layanan pada Komisi 3. Itu yang akan kita lakukan. Terkait ada upaya-upaya hukum lain nanti itu kita sampaikan apa yang bisa meringankan dan membebaskan Peggy yang walaupun di situ sudah menjadi DPO dan sudah dibahas di dalam pengadilan, itu kan DPO harus ada ciri-ciri yang konkret gitu, yang detail. Tapi ini Peggy-nya Peggy siapa? Tertulis alias Peron, tapi ini bukan Peggy Setiawan, itu bukan Peggy alias Peron gitu loh. Kalau boleh dibilang nama Peggy itu banyak, Peggy Setiawan banyak. Ada nama Peggy Setiawan yang menjadi incaran itu ada. Tapi tidak perlu kita blow up, tapi menjadi petunjuk saja, gitu loh. Jadi itulah upaya hukum yang akan kita lakukan.
Bergabung bersama kami, Pak Haryanto terima kasih, Bang Asmi juga terima kasih. Kita juga nanti akan membahas mengenai Hari Lahir Pancasila. Iya, kita akan nanti kembali memantau bagaimana jalannya upacara Hari Lahir Pancasila di Dumai yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Usai jeda akan kembali. Indonesia. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila tingkat nasional di kota Dumai. Hari ini 1 Juni 2024 tepatnya di lapangan Garuda Kompleks Pertamina Hulu Rokan. Dipilihnya Riau karena ingin menunjukkan kepada para tamu undangan dan dunia bahwa Indonesia memiliki ketahanan energi yang besar. Latar belakang untuk upacara ada lambang Garuda, kemudian tangki minyak besar juga sebagai tanda ketahanan energi Indonesia. Saat ini Pertamina Hulu Rokan telah berproduksi ataupun memproduksi cukup besar minyak. Ya, tadi kita juga sudah saksikan bersama bagaimana pembacaan teks Pancasila oleh Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI, dan saat ini memang Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara di upacara pada kali ini yang digelar di lapangan Garuda PT Pertamina Hulu Rokan di Dumai, Riau. Kalau kita lihat dari jadwal atau pengisi acara, ada sejumlah nama-nama yang kemudian hadir. Ini Lanyala Mataliti yang membacakan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang menarik di sini bahwa Lanyala Mataliti ini merupakan pembaca cadangan. Sebelumnya dijadwalkan adalah Puan Maharani yang akan membacakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi kemudian digantikan oleh Lanyala Mataliti selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Republik Indonesia. Dalam upacara Hari Lahir Pancasila ini juga dihadiri 38 gubernur dan 17 menteri. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menunjuk Blok Rokan sebagai lokasi acara puncak peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 karena di tempat inilah merupakan simbol ketahanan energi. Penunjukan tempat tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme, kemudian kebanggaan dan juga persatuan bangsa. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua Majelis
Permusatan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, dan Kepala BIN, yang saya hormati Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Gubernur Riau, Wali Kota Dumai, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat seprovinsi Riau, yang saya hormati Dirut Pertamina, beserta seluruh jajaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas, kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini
lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltech maupun Chevron. Dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan, tapi karena kita mempunyai kekuatan besar, karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau. Kita punya hampir semua jenis energi hijau, mulai dari energi panas bumi, energi surya, energi air, energi angin, dan energi ombak. Kita juga punya hasil kebun yang bisa diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Kekuatan energi hijau ini akan mengundang industri hijau, akan mengundang pembiayaan ekonomi hijau, menghasilkan green food, pangan hijau, dan membuka peluang-peluang bagi green jobs yang mensejahterakan dan sekaligus berkelanjutan. Maka dari itu, transisi energi harus dilanjutkan secara bertahap. Kita harus mempercepat transisi energi menuju energi hijau. Pertamina dan PLN harus terus mengembangkan energi hijau yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat bawah, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah perkembangan zaman ini, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diwariskan dalam perilaku nyata, dalam kebijakan-kebijakan nyata, yang jelas hasilnya, yang nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kini, demografi Indonesia didominasi oleh generasi Y, generasi milenial, generasi Z, Gen Z, dan generasi Alpha. Oleh karena itu, cara kita mensosialisasikan Pancasila juga harus dengan cara-cara mereka, dengan praktek-praktek teladan yang nyata, dan menggunakan serta mengembangkan budaya Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila, menunjukkannya dalam ucapan, perilaku, dan kebijakan yang berpihak nyata kepada seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan Indonesia berwibawa di mata dunia. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi ikhtiar kita untuk menjaga Pancasila, menjaga NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha memberi rahmat, dengan mengharap ridha-Mu, kami tengadahkan tangan
Ya, kita sudah simak tadi apa yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Dumai di Riau pada hari ini. Dan upacara tadi sekaligus pemirsa menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.